Setelah menunggu puluhan tahun, warga Desa Poli, Kecamatan Santian, Kabupaten TTS akhirnya mulai menikmati fasilitas air bersih. Penantian yang berlangsung puluhan tahun itu akhirnya berakhir. Kamis sore, 9 Juli 2026, senyum haru terpancar dari wajah-wajah warga Desa Poli, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bagi mereka, tetesan air yang kini mengalir dari keran rumah bukan sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi menjadi simbol hadirnya perhatian pemerintah terhadap hak dasar masyarakat. Harapan itu terwujud ketika Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, Joni Armikonai, meresmikan pemanfaatan sistem penyediaan air minum atau SPAM, Jaringan Perpipaan Desa Poli. Fasilitas yang dibangun melalui dana alokasi khusus atau DAK Fisik bidang air minum tahun anggaran 2025 tersebut kini melayani sedikitnya 215 sambungan rumah atau sekitar 215 keluarga penerima manfaat. Peresmian ini bukan sekedar seremoni. Di balik pengguntingan pita dan mengalirnya air dari keran pertama, tersimpan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini harus berjalan jauh, menunggu musim hujan, atau memanfaatkan sumber air yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Usai meresmikan fasilitas tersebut, Wakil Bupati Joni Armikonai menegaskan bahwa penyediaan air minum layak dan aman merupakan salah satu prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Menurutnya, target pencapaian 100% akses air minum layak tidak dapat diwujudkan secara instan, melainkan melalui kebijakan pembangunan yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi. Saat ini, akses pelayanan air minum di Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mencapai 59,63%, atau melayani sekitar 292.705 jiwa dari total penduduk 506.863 jiwa yang tersebar di 32 kecamatan. Wakil Bupati menegaskan bahwa pembangunan sarana air bersih bukan hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi membawa dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Menurut Wakil Bupati Armikonai, ketersediaan fasilitas air bersih akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, membantu menekan angka stunting, meningkatkan kualitas hidup keluarga, sekaligus membuka peluang peningkatan produktivitas ekonomi, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak berhenti pada selesainya proyek. Keberlanjutan pelayanan hanya dapat terwujud apabila masyarakat bersama pemerintah desa dan kecamatan memiliki komitmen untuk mengoperasikan, memelihara, serta menjaga seluruh fasilitas yang telah dibangun. Dengan demikian, investasi pemerintah dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi generasi mendatang. Ini yang mau saya sampaikan supaya saling mengingatkan, masyarakat saling mengingatkan, karena kita akses jalan di sini sudah susah, kita mau keluar juga susah, tapi ini ada backup yang datang ini sampai kita lagi rusak, jadi backup yang ada terus kita mau keluar untuk mencari, masih butuh waktu, tenaga pikiran yang panjang. Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Timor Tengah Selatan, Rudolf E.L. Malo, menjelaskan bahwa pembangunan SPAM Desa Poli dibiayai melalui DAK Fisik bidang air minum tahun anggaran 2025. Pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh CV Tirta Utama Jaya, sedangkan pengawasan dilakukan oleh PT Dwipa Mitra Konsultan. Total anggaran proyek mencapai Rp2.036.236.000 dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender, terhitung sejak 1 Juli hingga 31 Desember 2025. Pekerjaan fisik dinyatakan selesai 100% dan diserah terimakan pada 30 Desember 2025. Sarana-sarana yang terbangun dari program ini adalah bangunan airnya, yaitu bak pengumpul 1 unit dengan kapasitas 36 meter kubik, dan ada reservoir utama itu ada 1 unit
dengan 32 meter kubik, serta reservoir distribusi ada 1 unit kurang lebih 60 meter kubik. Dan jaringan yang kita bangun di sini adalah sepanjang 9.988 meter atau 9 kilo lebih, 9,9 kilo lebih. Dan yang dibangun adalah jaringan untuk distribusi itu pipa 1,5 dim dengan panjang kurang lebih 2 km, 2.088 meter, serta dengan pipa HDPE sepanjang 3.500 meter. Ada HDPE diameter 32, panjangnya 4.400 meter. Serta kita bangun sambungan rumah 215 unit ya, dengan menggunakan pompa tenaga surya. Kami berharap dengan dibangunnya sarana ini akses air minum yang layak untuk Desa Poli, Kecamatan Santian ini dapat terlayani. Memang akses secara keseluruhan belum terpenuhi, masih banyak masyarakat yang belum terlayani. Tapi kami berharap di tahun-tahun mendatang ada anggaran yang dibayar dari dana alokasi khusus APBD 2 maupun dana aspirasi DPR, dan kami berharap bisa menjadi dasar untuk kita bisa mengembangkan jaringan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air di desa ini serta Kecamatan Santian. Rasa syukur tak mampu disembunyikan warga Desa Poli. Dengan mata berkaca-kaca, mereka mengaku kini tidak lagi harus berjalan jauh untuk mengambil air seperti yang dialami selama bertahun-tahun. Air bersih kini mengalir tepat di depan rumah mereka, menghadirkan kemudahan sekaligus harapan baru bagi kehidupan keluarga. Kalau sebelum air ini ada di desa, kami kalau mulai dari bulan Agustus itu cari air susah. Cari air susah. Kadang kita kalau mobil yang mau angkut pasir kita bisa turun ke kali untuk mau ambil. Terus kalau tidak ada mobil memang kita jalan kaki harus cari air. Jadi mungkin kami di Desa Poli mungkin untuk air ini kami sangat-sangat bersyukur karena pemerintah sudah bantu kami sampai kami sekarang tidak mengeluh air lagi. Air sudah melimpah. Iya. Karena di sini kalau kita mau kasih orang mau jaga tanpa upah, tidak mungkin air mau lancar begini. Tapi kalau ada iuran, kami bersedia untuk mau jalankan itu iuran. Apresiasi juga datang dari anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Daerah Pemilihan 4, Askenas Afi. Ia menilai pembangunan SPAM Desa Poli merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat warga yang belum memperoleh sambungan rumah. Karena itu, Askenas Afi berkomitmen memperjuangkan tambahan anggaran agar jaringan perpipaan dapat diperluas, sehingga seluruh masyarakat Desa Poli memperoleh hak yang sama atas pelayanan air bersih. Kurang lebih ada 800 kakak untuk Desa Poli, dan yang terlayani sementara baru 215. Nanti kita koordinasi dengan pihak dinas, ada aturan mengizinkan untuk pengembangan jaringan kalau boleh lewat dana aspirasi, dana pokir DPRD, kita mendukung untuk kita bisa layani satu Desa Poli. Askenas Afi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan fasilitas SPAM Desa Poli. Apresiasi tersebut ditujukan kepada pengguna anggaran, PA, kuasa pengguna anggaran, KPA, pejabat pembuat komitmen, PPK, pejabat pelaksana teknis kegiatan, PPTK, konsultan pengawas, serta kontraktor pelaksana, CV Tirta Utama Jaya, yang dinilai berhasil menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, sesuai standar kualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ini menjadi bukti bahwa sinergi yang baik antara pemerintah dan penyedia jasa mampu menghadirkan infrastruktur yang benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan SPAM Desa Poli menunjukkan bahwa infrastruktur bukan sekedar proyek fisik. Ketika air bersih mengalir hingga ke halaman rumah warga, yang hadir bukan hanya kemudahan, tetapi juga kesehatan, produktivitas, martabat, dan masa depan yang lebih baik.
Akses terhadap air bersih adalah hak dasar setiap warga negara. Karena itu, menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun merupakan tanggung jawab bersama, agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh generasi berikutnya. Dari Soe, Pol Celerek, KLTV News melaporkan.